cukup. Kalau kita nggak macam-macam mah. Tapi kita macam-macam. Nah, kata Allah, ngapain ditukar ramai kesesatan? Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ini lihat. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang mematik api. Mematik api gimana sih? Kan kepatik tuh, nyala kan? Tapi apa yang terjadi? Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Ditiup sama Allah tuh apinya, gelap lagi, pantik lagi, tap, gelap lagi. Surat lamaran dilayangkan, datang surat panggilan. Begitu datang telat, ngeledek kan. Tadi lo manggil, sekarang telat. Udah tinggal kerja, malam Senin pakai ditelepon, Pak maaf, direksi nitipin ponakannya, jadi maaf. Udah siap-siap beli dasi kita, udah tinggal kerja bayar Senin. Bisa gagal Pak, bisa gagal. Nih ayatnya, usaha udah di tangan, pakai di tangan orang coba. Kenapa itu bisa terjadi? Satu, Allah lagi mainin kita. Allah nggak redo sama kita, mati Pak. Kalau Allah nggak redo sama kita, waduh mau kemana hidup? Wa tarakahum, kemudian Allah meninggalkan kita fi zulumatil la yubsirun, di dalam kegelapan yang kemudian kita tidak bisa melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta kata Allah, tuli kata Allah, dan mereka tidak akan bisa kembali. Usaha ustadznya malah saya larang, dia udah jangan usaha dah, bikin utang mulu. Kenapa bisa begitu? Karena ini lantainya masih kepleset dia. Kalau dia nggak benahin yang begini nih urusannya. Tapi karena saya lihat suami istri ini soleh-soleha wajahnya, saya pikir insya Allah ini ujian kali. Kan dua aja tuh hidup mah. Kalau bukan ujian, azab. Kapan disebut ujian? Kalau kita nggak ada dosanya Pak. Lah kalau kita ada dosanya mah dihukum, disabet loh. Apa cirinya? Kalau kita lagi suasana ujian, cirinya enteng. Kita ngelaluin gak keringetan. Lewat begitu aja dengan sabar. Didiemin aja lewat. Didiemin aja lewat. Kita cek surah Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 5 tuh ujian dari Allah. Khauf, perasaan takut. Ju, kelaparan. Naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, jiwa. Wa thamarat, buah-buahan, usaha. Tapi kata Allah, kabarkan buat mereka yang sabar, yang bisa mengembalikan semua ini kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Seberapa enteng? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan dapat salawat dari Allah. Salawat apa sih? Give, dukungan, support, pemberian, dukungan dari Allah. Wa rahmah, dan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan diberi petunjuk. Begitu hilang motor, tak hilang. Tapi ini duit boleh halal, boleh ngumpulin. Terjadi nggak alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah? Terjadi Pak. Anak murid pada tahu gurunya hilang motornya, dia patungan Pak. Kebeli nggak? Kagak. Lah anak-anak masih ya kebeli. Tapi peristiwa itu dilihat sama orang-orang tuanya masing-masing. Pada nanya, buat apa ini patungan?
guru anu hilang motor. Tersiar kabar lah, karena emang orang ini soleh, disayang sama anak-anak, gantian yang nambahin orang tuanya. Kebeli nggak? Lewat. Malah dapat bonus, dia dapat motor sama sepeda sekarang. Apa ciri yang kedua dari ujian? Bertambah. Gini Pak, hidup tuh emang turun naik. Set, turun. Tapi kalau dia ujian begini doang nih, set, gitu. Turun lagi, set, gitu. Tapi kalau kita azab begini judulnya nih, shit, blok. Abis gitu, blok. Abis itu, blok lagi. Itu, ajab tuh. Hati-hati. Ada juga yang kayak pala ular. Pala ular, begitu mau nongol, set, dipendam sama Allah. Dang. Ke bawah lagi. Naik lagi, set, dang. Ada nggak ayatnya? Ada. As-Sajdah, surah ke-32, ayatnya ayat 20. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku adaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang fasik tempatnya di neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap dia mau keluar dari itu neraka, u'idu fiha, Allah tarik lagi, Allah balikin lagi. Kejadian gak kita? Jadinya udah mau lunas, ada lagi. Terjadi Pak sama saya itu, mengukur saya. Bisa jadi saya bukan lagi orang yang zalim, bisa lagi saya barangkali di tengah-tengah gitu loh. Judulnya fasik, repot. Waqila lahum, dikatakan kepada mereka, Zuku adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Udah kata Allah di situ aja. Celaka nggak? Udah di situ aja kata Allah. Cirinya azab bagaimana? Cirinya azab itu berat, bertambah apanya? Dosis. Tahun 95 utangnya 7 juta, 96 8 juta, 99 9 juta, 2008 udah sampai ke angka 100 juta. Hati-hati. Tapi kan ada yang anteng nih, asma sampai mati. Bisa jadi ujian doang. Bisa jadi ujian doang, kan ada tuh penyakitnya asma nggak nambah-nambah, tapi juga nggak kurang-kurang di situ. Tapi kita nambah melulu. Cek lagi jantungnya bocor, cek lagi ginjal tinggal sebelah, cek lagi calon diabetes mellitus, cek lagi ada kanker nih, cek lagi, udah kita ngeri, udah cek lagi dah, udah nggak mau ngecek lagi dah, udah asal ngecek penyakit nambah terus. Hati-hati Pak. Anak 5, satu nyolong, satu dicolong, satu ngehamilin orang, satu dihamilin, ada satu idiot mati dah. Bisa Pak. Oh udah begini, cek, bisa jadi bikin emang tanpa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Mahar boleh nyolong, nikah karena merit by accident, udah gak ada berkahnya Pak. Dan Bapak Ibu yang rahmat Allah, masih ingat cerita tentang sepasang suami istri yang dia datang mengeluh sejak menikah, katanya gak punya kerjaan. Belum sampai diagnosa tentang kenapa kok dia belum juga kerja, baru mendiagnosa ini ujian atau azab. Maka pada sesi kita yang berikut ini, kita akan mempelajari apa yang terjadi sama si ayah dan si ibu ini, sampai kemudian rahmat Allah kok kelihatannya menjauh. Saya cerita bahwa saya megang 10 dosa besar dalam bentuk tulisan, tapi karena yang datang kepada kami itu orang yang wajahnya soleh soleha, tidak sampai hati ini surat keluar, rasanya kok menyinggung perasaan dia. Mukanya muka alim kok disodorin dosa. Lalu saya berhusnuzon, jangan-jangan ini cuma ujian. Tapi ketika ditanya, ternyata ada tanda-tanda ini bukan ujian, yaitu azab. Apa pertanyaan saya? Ibu menikah tahun berapa? Kan katanya dari menikah nih, gak kerja-kerja. Pelajaran ini nanti di template di bapak dan ibu. Begitu bapak ibu ketemu, udah jangan nyari solusi, nyari ampunan sudah. Begitu ketemu, ternyata kita bermasalah, jangan nyari solusi, ampunan aja, kejar dulu ampunan sampai Allah redho.
Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ada dua tabung, Bu, Pak. Satu tabung A, satu tabung B. Ini tabung yang A pahala, tabung B dosa. Posisinya kudu dibikin 00. Kalau posisi tidak dibikin 00, nggak bakal ketemu solusi. Begitu kita tobat, posisi masih di 100, ini 0. Kejar dulu nih sampai 00. 99 1, 98 2, 90 10, 80 20. Terus begitu sampai di posisi 50 mulai nih angin datang. Nih saya bercerita filosofi dengan bahasa Anda nih, bukan bahasa yang tinggi-tinggi nih. Begitu ketemu 49, kita 51, mulai anginnya benar. Ji kayaknya jadi nih border. Nah itu tanda-tanda tuh. Begitu nih posisi ini 70, turun, jadi tinggal 30, kita naik 70 kan? Nah selesai, insya Allah. Jangan sampai yang begini ini bertarungnya di kuburan, Pak. Kalau bertarungnya di kuburan, nggak bisa lari kita. Begitu kita meninggal dunia nih, tak meninggal dunia, datang ular, ular kuburan datang, nyamperin kita, kita bangun, nanya, kamu siapa? Nih ular ketawa, di kuburan ketawa, ditanya dia, kamu siapa? Nih ular ketawa, gua ular tahu, emang apaan? Si ular jawab, saya adalah wujud dari keburukan kamu ketika di dunia. Bertarung nih Pak, bertarung. Begitu si ular mau nyaplok, shut, keluar ular kecil dari kuping, dari mata, dari tangan, dari kaki, dari pikiran, dari hati. Gantian si ular nanya yang besar sama yang kecil, kamu siapa? Berani-beraninya menghalangi saya. Kata yang kecil, saya wujud dari kebaikan si fulan. Jangan kau ganggu dia sebelum kau lawan aku. Tapi karena lemah, sholatnya lemah, puasanya lemah, sedekahnya lemah, ngajinya lemah, berjamaahnya lemah, habis kayak Pac-Man, cuk. Tinggal kita sendirian lagi, nyeringai lagi deh. Ayo, mau kemana lo? Pada saat itu Pak Bu, kita butuh amalan orang lain. Kita butuh amalan orang lain. Kita sudah terpojok, udah nggak ada lagi amal, tiba-tiba datang serombongan ular dari bulak santri. Loh, bacaan anak-anak emang bukan amalan ibu bapak. Kalau ibu bapak ngasih pada mereka sedekah ikut PPPA, lah jadi ular buat ibu dia. Muncul kecil, ada ular palanya Asep gitu. Ada ular palanya Danis, ada ular palanya Arif pun. Kita nggak kenal, ini amalan siapa? Mereka semua bilang ini amalan Anda. Kok bisa amalan Anda? Ingat nggak engkau ketika engkau punya duit tinggal 50.000, ada orang mengiban nangis karena ingin ke rumah sakit tapi nggak ketemu obatnya. Lalu kamu beliin dia obat, itu jadi ular. Ingatkah kamu ketika kamu tidak sengaja pandangan berbenturan sama musola yang doyong, lalu kamu turun dan bilang, Pak, supaya jangan doyong, saya betulin dah, saya punya tabungan dikit. Ternyata orang sholat di situ, Pak, nggak jadi roboh tuh musola. Sepanjang orang sholat di situ jadi ular buat kita. Alhamdulillah. Bertarungnya kalau bisa jangan di kuburan. Beresiko kalau di kuburan mah. Kita nggak bisa ngitung. Kalau di sini kita bisa ngitung. Hasibu qabla an tuhasab. Hitung sebelum kamu dihitung. Ya sudah. Kembali kepada si ayah dan si ibu. Saya bilang, Pak, Bapak tadi bilang, Ibu tadi bilang tidak kerja mulai dari sebelum atau mulai dari setelah nikah. Emang nikahnya tahun berapa? Jawab nih si ayah, tahun 96 Ustaz. Sekarang tahun berapa? Waktu itu 2003 Ustaz. Berapa tahun? 7 tahun. Pak, kalau 7 tahun nggak ada sama sekali pekerjaan nyangkut
Nggak ada sama sekali usaha nyangkut. Kayaknya bukan ujian nih Pak, kayaknya aja. Baik dah. Untuk memudahkan Bapak menjawab, saya bertanya aja deh. Nomor 1, jawab yang jujur ya Pak. Nomor 1, catat nih yang bawa tulisan, yang bawa pulpen. Nomor 1, jangan-jangan kita sudah menyekutukan Allah. Syirik. Kita anggap kita bersih, nggak taunya kita kotor. Banyak sekali ayat-ayat tentang kemusyrikan. Di antaranya boleh kita ambil surah Az-Zumar, surah ke-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kami menurunkan kepada kalian itu kitab Al-Quran dengan hak, dengan kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan semurni-murninya. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ingatlah, sesungguhnya bagi Allah itu agama yang murni. Kita tuh begini Pak, kadang-kadang kita punya cincin. Maaf. Ini saya sudah mulai masuk wilayah yang sebenarnya ini menjadi sebuah perang terbuka nih. Pembahasan tuntas memang bukan di sini tempatnya. Kita mau ngomong nomor 1 penyebab utama syirik. Air bisa jadi bukan syirik, bisa jadi syirik. Kita nggak boleh pukul rata ya. Ayat kursi bisa jadi benar itu hiasan yang membawa barokah, bisa jadi syirik. Lah kalau ayat kursi sudah ditaruh di laci yang katanya bakal bikin ini menjadi rizki, celaka Pak. Pemanis, penglaris. Ayo mana jagoan-jagoan dukun mana? Yang biasa ngelmu di mana ayo? Bener itu. Dan bisa jadi datangnya dari kiai yang katanya kiai, belum tentu kiai. Sebab sekarang penampilan paranormal, penampilan dukun ngelebihin kiai. Baik, kita teruskan. Nomor 1, syirik. Ayat kursi itu bisa jadi benar-benar datangin berkah atau malah petaka buat kita. Ayat Quran malah bakal melaknat kita kalau kita taruh di buntelan wafak Pak. Kemudian ditaruh di dompet. Dompet adanya di mana coba? Di pantat, lu tega banget coba. Pak, jangan percaya sama cincin ini ya. Semua kekuatan tetap milik Allah ya. Subhanallah. Buku Mencari Tuhan yang Hilang itu sepertiganya bicara tentang kemusyrikan karena saya pelaku Pak. Saking kita pengen usahanya maju, kita pagerin sana, pagerin sini. Saking kita pengen nggak ada lawan gitu, pengen ngilmu nih gitu. Sepertiga isi mencari Tuhan yang hilang itu tentang kemusyrikan. Pernah saya datang salah seorang kiai Pak. Saya kalau ingat malu sama Allah, ya Allah kayak gitu. Berguru nih kita sama nih kiai. Datang pelacur Pak, datang pelacur ke kiai saya itu dalam tanda petik ya. Ini udah saya delete sudah. Tapi dulu mata saya buta. Si pelacur ngomong gini, ada saya. Kiai, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelanggan saya nambah kiai. Allahu Akbar. Itu saya tulis Pak di buku saya, cari tuh ada tuh kalimat itu. Tapi saya menganggap jago betul nih kiai. Urusan pelacur aja beres, apalagi urusan gua. Dengan santainya kiai itu jawab begini sambil ngurut dia kakinya. Ya, abah mah cuma bisa bantu doang. Kalau emang bakalan nambah, alhamdulillah. Gelap urusan. Ada lagi datang orang ngomong begini, kiai saya pengen bayar utang. Jawabannya cuma ada di orang ini. Bikin orang ini nunduk nih kiai sama saya. Begitu kata nih tamu. Orang ini jujur, tapi urusannya nggak bener nih. Jangan sampai orang ini tahu saya nggak bener. Hebatnya nih ilmu. Apa kata si kiai? Kalau urusan benar nggak bener, urusan situ. Nih pakai ayatnya, wiridnya, apa sampai sekarang saya. Allahumma sahhir li qalba fulan bin fulan kama sahartal bahra li Musa alaihissalam. Gila nggak tuh doa? Walayyin qalbahu kama layyantal hadida li Dawud alaihissalatu wassalam. Gila Allah.
Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Subhanallah, kalau kita lihat itu kan ayat Quran, Pak. Tapi pemanfaatannya yang salah membuat ngaco. Tundukkan ya Allah. Doanya kan gitu. Hatinya dia, sebagaimana engkau menundukkan lautan buat Musa. Oh, Pak. Bikin lembut hatinya dia sebagaimana engkau bikin lembut besi buat Daud alaihissalatu wassalam. Tapi karena salah make, ya begitu. Ada lagi yang begini wiridnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya waqtuni muslimin. Fuh. Tuh bunyinya. Ibu bapak, saya ingin kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini munajat kita ini insya Allah melengkapi sesi pertama tadi, yang kita baru sampai ke pendeteksian apakah persoalan yang kita hadapi ini ujian atau azab dengan mempelajari penyebabnya. Saya berharap kajian kita ini menjadikan kita arif, bukan untuk menjudge orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Ya Allah, bukalah hati dan pikiran kami ya Allah, untuk bisa mempelajari sebab-sebab dari kehancuran manusia. Bukalah mata hati dan pikiran kami ya Allah, sebagai seorang manusia. Kenapa hutang kami belum selesai? Kenapa usaha kami tidak maju? Mengapa pekerjaan kami berantakan? Mengapa urusan kami belum pada kelar? Mengapa kalau kami punya keinginan belum terjawab? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadikan kami mengawali tahun baru Hijriah ini Allah punya alat ukur. Yang menjadi penting buat kami bukan apakah kami bisa kembali kaya. Yang penting buat kami saat ini bukan apakah kami bisa kembali kerja dan usaha. Kini kami tahu ya Allah, hal yang penting buat kami bukan apakah kami kemudian bisa kembali tegak ekonomi kami, terbayar segala hutang kami, sembuh segala penyakit kami. Tapi yang terpenting ya Allah, yang kami mintakan darimu ya Allah, agar Engkau tanamkan di hati dan pikiran kami adalah apakah kami sudah dapat ampunanmu atau belum. Apakah kami akan meninggal dalam keadaan penuh dosa dan maksiat? Apakah kami siap menghadapmu dalam keadaan hati yang bersih? Maka ya Allah, ajarkan kami ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Panjangkan umur kami ya Allah. Jadikan sisa umur kami adalah rahmat buat kami dan buat orang-orang sekitar kami. Jadikan sisa umur kami ya Allah berkah buat kami dan orang-orang sekitar kami. Jadikan sisa umur kami manfaat buat kami dan buat orang-orang di sekitar kami ya Allah. Bersihkan pikiran kami, bersihkan hati kami, bersihkan telinga kami, bersihkan mata kami, bersihkan ya Allah kaki dan tangan kami, sebelum nanti Engkau meminta pertanggungjawaban dan persaksian dari mereka. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, ighfir lana ya ghafur wa ya arhamar rahimin irhamna. Ampuni kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah hingga mendapat cahaya-Mu ya Allah, hingga mendapatkan ampunan dari Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jangan sampai kami gelisah ya Allah sebab dunia yang tidak ada di dalam genggaman kami. Jangan sampai kami gelisah ya Allah sebab pekerjaan yang hilang, usaha yang hancur, ekonomi yang runtuh. Tapi jadikanlah kami gelisah ya Allah bila kami jauh darimu, bila kami tidak mendengar panggilanmu, bila kami lalai dan tidak ingat padamu. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli itsmin. La tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin irhamna. Mungkin adzabannar. Ya Rabb, izinkan kami memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Allah, memberikan yang terbaik untuk kami, memberikan yang terbaik untuk anak-anak keturunan kami, untuk istri-istri kami ya Allah, untuk pasangan hidup kami, untuk orang-orang tua kami, untuk kawan-kawan kami, untuk saudara-saudara kami. Fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.